Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rizky Bintang Fadilah, NPM 2478262. Dan pada video kali ini saya akan membuat video tentang konfigurasi Node MCU dengan sensor DHT22 yang kemarin dikirimkan ke MQTT itu hasilnya. Sekarang kita bakal koneksikan dengan Node-RED. Jadi di Node-RED kita bakal nampilin temperatur dan humidity-nya pakai Gauge ya, atau kelihatan lah UI-nya nanti kurang lebih seperti itu. Jadi kan di video sebelumnya kita udah berhasil nih mengkoneksikan Node MCU dengan sensor DHT, lalu sensor DHT-nya mengambil data, lalu dikoneksikan lagi dengan MQTT tapi versi lokalnya. Nah, kemarin kan udah berhasil. Sekarang kita bakal nampilin UI-nya. Jadi dari pesan-pesan tersebut nanti kan masih dalam berbentuk JSON tuh ya di MQTT. Nanti kita tampilin pakai tampilan UI-nya gitu. Nah, caranya pakai Node-RED. Jadi untuk kode programnya ini nggak ada perubahan sama sekali. Mungkin kalau kalian ganti WiFi, otomatis itu kan harus diganti tuh SSID dan password, lalu MQTT servernya, IP-nya kalian sesuaikan dengan IP WiFi-nya gitu. Kalau ini nggak ada yang perubahan. Kalau ini nggak ada yang signifikan perubahannya, cuma di itu doang. Jadi langsung aja lanjut. Jadi hal pertama atau langkah pertama yang kalian perlukan adalah Node-RED-nya itu sendiri. Kalian bisa download di Docker Desktop, di image tepatnya, lalu search aja Node-RED nih. Kalian search Node-RED, kan bakal ketemu tuh, kalian pilih itu yang mana. Kalau saya yang ini. Dan itu bakalan ada di image ya nantinya. Nah ini merupakan image dari si Node-RED-nya. Kalian play aja langsung, lalu di sini disuruh ngisi nama kontainernya, kalian isi bebas. New. Lalu host portnya jangan lupa 1880, karena ini merupakan port dari si Node-RED-nya. Lalu kalian klik run dan tunggu. Jadi si Docker desktopnya bakal nge-running kontainer yang isinya Node-RED gitu. Nah ini udah running, udah berjalan ya. Nah untuk langkah selanjutnya itu kalian bisa pergi ke web browser ya. Lalu kalian ketikkan IP yang kalian pakai 1.10. Di sini saya menggunakan 1.10. Lalu titik 2 1880. Enter. Nah, nanti bakal diarahin ke Node-RED-nya sendiri. Tapi ini versi lokal ya, jadi nggak bisa dilihat orang luar gitu. No, do not connect. Nah, kalian bisa pilih no aja kalau kalian nggak mau notifikasi dari si Node-RED-nya. Atau kalau kalian mau lihat tutorialnya dulu, kalian bisa next aja, karena ini merupakan tutorial dasar ya. Kalau kalian dengar tinggal klik X saja. Nah, setelah masuk ke Node-RED, kita masuk ke langkah yang kedua, yaitu kita perlu install terlebih dahulu library dari si Node-RED dashboardnya. Gimana caranya? Kalian klik strip 3 di pojok kanan, lalu ke manage palette namanya. Nah, setelah itu di tab install, kalian ketik Node-RED. Nah, ini ketemu nih Node-RED dashboard. Nah, ini nantinya yang bakal kita install ya. Kita install aja. Lalu kita tunggu sebentar. Oh ya, sambil menunggu, jadi kalian pastikan tuh Arduino Uno-nya, kalian pastikan bahwa Node MCU-nya berjalan dan sedang mengirimkan data ke MQTT Docker-nya, gitu. Ke MQTT broker-nya ya, lewat IP lokal tadi. Kalau itu nggak terhubung, maka Node-RED-nya nggak bisa ngambil data, jadi harus terhubung dulu ke MQTT-nya. Atau harus jalan dulu lah, berhasil untuk mengambil data-data seperti temperatur dan humidity. Ini kita tunggu install Node-RED-nya, dan ini udah selesai. Close saja kalau udah selesai. Nah, langkah berikutnya, langkah ketiga, yaitu kalian cari di filter node sebelah kiri ini, kolom search, kalian cari yang namanya MQTT in. Nah, ini kalian seret aja. Nah, selanjutnya kalian cari yang namanya function. Ini merupakan bahan-bahan yang kita perlukan untuk mengkonfigurasi
untuk tampilan UI-nya nanti ya. Lalu terakhir ada yang namanya Gauge. Nah, setelah kita punya 3 bahan ini, kita perlu menambahkan function satu lagi. Function lalu Gauge satu lagi. Nah, jadi kan nantinya di bagian atas ini kita bakal buat untuk si temperatur, sedangkan di bagian bawah kita bakal buat untuk humidity-nya. Nah, langkah berikutnya, langkah keempat ya kalau nggak salah, di MQTT ini kita perlu konfigurasi lagi nih. Gimana konfigurasinya? Kalian klik 2 kali pada MQTT, lalu di server ini kalian klik add atau tanda plus, lalu di localhost ini kalian ketikkan IP kalian, portnya biarin karena benar udah. Nah, ini langsung kalian add aja, jadi otomatis servernya bakal ngarah ke IP kalian gitu ya. Lalu di sini subscribe to single topic ya, udah biarin. Lalu untuk topik kalian isi sesuai dengan yang ada di kode dan juga MQTT-nya. Jadi kalau di kode saya tak pakai MQTT topiknya itu Polinella /IoT/npm/dat22. Nah, ini kita pastikan di sini. Kalau di MQTT-nya juga sama kan, pakai subscription-nya itu topiknya. Lalu kalian down. Ya, kalian down aja. Selanjutnya kita bakal konfigurasi function satunya pada temperatur. Nah, di bagian on message ini kalian perlu perhatikan. Jadi di sini kita harus menggunakan kode ya. Di sini saya sudah siapkan kodenya sebelumnya, yaitu kode untuk temperaturnya, untuk si non-thread-nya ngambil data temperatur dari ini ya, message-nya itu. Jadi temperaturnya bakal diambil lewat kode ini. Setelah itu fungsinya kan udah selesai nih kita konfigurasi. Atau kalian bisa ganti namanya nih kalau kalian mau ganti nama. Lalu kalian klik down. Jadi MQTT in udah kita konfigurasi, function satunya udah kita konfigurasi, terakhir pada Gauge. Jadi kan kita bakal buat Gauge ini sebagai tampilan temperaturnya ya. Jadi kalian klik 2 kali pada Gauge-nya. Lalu di bagian grup ini kalian klik tanda plus. Lalu namanya ini kalian bisa bebas. Kalau saya bintang ya. Lalu tab-nya ini kalian bisa bebas juga ya. Ya, kita kasih monitoring deh. Add. Lalu udah, gini cukup ya. Setelah itu di bagian type ini tetap Gauge, lalu labelnya ini kalian ganti temperatur. Ini ya, value formatnya tetap value format, tetap value, sorry. Lalu unitnya ini kalian ganti Celsius ya, lambang Celsius. Atau kalian bisa cari di Google lambang Celsius gimana. Kalau di sini saya cukup pakai C aja. Atau sabar, cari sekalian deh. Lambang Celsius. Karena di laptop saya nggak ada ini apa namanya, lambang tersebut yang bulatan kecilnya. Nah, setelah itu kita copy, kita taruh di Gauge-nya tadi di bagian units ya. Nah, kita pakai satuan Celsius ya karena untuk temperatur. Lalu kita bisa atur range-nya, kalian mau dari suhu berapa sampai berapa suhunya maksudnya. Kalau saya dari 0 derajat sampai 50 derajat aja. Dan kalau color gradientnya kalian bisa atur misal hijau, kuning, merah. Ini menandakan kayak hijau tuh ya masih aman suhunya, kuning tuh udah agak panas, selalu panas, merah itu panas banget. Nah, kalau udah kalian down aja nih. Nah, udah jadi kan sekarang function 1 dan juga temperatur. Selanjutnya kita bakal konfigurasi function 2-nya. Jadi si function 2 ini fungsinya buat si humidity ya. Dan di sini kita pakai kode yang ini. Saya sudah persiapkan kodenya sebelumnya. Aduh. Lalu down ya. Lalu di bagian Gauge-nya kita atur untuk humidity ya. Dan di grupnya kita samain grupnya kayak si temperatur karena harus sama ya grupnya. Monitoring bintang, lalu
tipenya tetap Google, labelnya ini kita ganti humidity, value-nya ini kita ganti MSG pilot, lalu unitnya ini kita ganti persen ya, karena kita pakai kelembapan pakai satuan persen ya, misal berapa persen lembabnya gitu. Lalu max-nya ini sampai 100. Dah. Langsung kita done. Lalu terakhir kita hubungkan kabel-kabelnya nih. Jadi perlu kabel juga untuk menghubungkannya. Dan selesai. Nah, cara lihat berhasil atau enggaknya gimana? Pertama, setelah kalian konfigurasi tadi, jangan lupa deploy ya. Kita harus deploy terlebih dahulu. Nah, kalau keterangannya successfully deployed berarti otomatis konfigurasinya berhasil ya. Namun kita nggak tahu nih di UI-nya ini udah muncul apa belum. Kalian bisa buat tab baru, lalu masukin IP kalian. Lalu selanjutnya /21880 ya ke Node-RED, lalu /UI. Jadi kita bakal melihat tampilan UI-nya. Dan kalau kita lihat apakah muncul? Nah, jadi ini yang muncul ya. Jadi humidity-nya itu sekitar 69% di tempat saya. Dan temperaturnya sekarang ada di 31 derajat ya, cukup panas. Karena emang lumayan panas cuacanya hari ini. Dan kelembapannya ada di 68% gitu. Jadi ini merupakan tampilan dari Node-RED UI yang kita barusan konfigurasi gitu. Jadi Node-RED ini ngambilnya dari MQTT. Kan kita tadi hubungkan ke MQTT in ya. Jadi MQTT bakal nerima data secara langsung dari si sensor. Jadi lalu Node-RED-nya bakal ngambil data lewat MQTT gitu. Nah, ini data-datanya sesuai ya, 31,70 temperatur dengan humidity 69,20. Cuman dia hanya satu angka di belakang koma. Kurang lebih seperti itu untuk konfigurasi Node-RED UI-nya. Mungkin cukup sekian untuk video kali ini. Saya minta maaf apabila banyak kekurangan dalam pembuatan videonya. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.